kekuatan dari Persitara Jakarta Utara, dan ini merupakan Persitara Jakarta Utara asuhan pelatih Suimi Diharja. Ya, komposisi pemain Persitara yang ditampilkan oleh Suimi Diharja. Kita lihat masih mengandalkan Wawan Darmawan di bawah Mister. Ada Suwita Pata di tengah, Prince Kabir Belo dan juga Tantan serta Maniani yang akan menempati posisi kiri. Tidak ketinggalan kita lihat ini merupakan Persib Bandung asuhan pelatih Robby Darwis. Ya, kita melihat tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih Robby Darwis di starting lineup kecuali absennya seorang Eka Ramdhani yang merupakan pemain yang sangat vital di lini tengah, dan formasi 3-5-2 kita melihat adalah formasi menyerang di mana Christian Gonzalez dan juga Erlangga Sucipto menjadi mercusuar dari tim Persib Bandung di pertandingan sore hari ini, yang akan didukung oleh pemain asal Jepang, Satoshi Otomo, yang kita kenal memiliki daya jelajah tinggi. Ya, kedua tim telah bertemu sebanyak 9 kali dalam sejarah Liga Indonesia. 5 pertandingan dimenangkan oleh Persitara Jakarta Utara, 1 pertandingan berakhir draw, dan 3 kemenangan oleh Persib Bandung. Dan inilah dia kick off babak pertama. Ke babak permainan. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Wawan Darmawan kembali berada di posisinya sebagai penjaga gawang utama dari Persitara Jakarta Utara. Ada 2 pemain yang dicadangkan oleh pelatih Suimi Diharja yang selama ini menjadi kekuatan dari Persitara Jakarta Utara, itu Cesar Mboma dan juga Diego Mendeta yang hanya berada di bench di pertandingan sore hari ini. Begitu juga dengan Persib Bandung. Kita lihat ada nama Budi Sudarsono dan juga Atep yang hanya berada di bench dari tim yang diasuh oleh Robby Darwis. Lebar ke dalam kali ini dilakukan oleh Wildan Syah, Christian Gonzalez, Aryono tadi maksudnya. Penyerangan kali ini coba dibangun oleh Tantan. Wow, pemain yang juga dibesarkan oleh Persikap Kabupaten Bandung. Prince Kabir Belo langsung mengambil tekanan kali ini. Kita lihat ada Okto Maniani. Masih Okto Maniani. Suwita Patah. Kembali ke belakang. Bersabar kepada Supriyadi. Terupas tadi kepada Amar Zuki. Cukup baik kerjasama 1-2 dari para pemain Persitara Jakarta Utara. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Munadi. ya kita melihat pertunjukan permainan kilat yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara di pertandingan sebelumnya. Kembali ditunjukkan di pertandingan melawan Persib ini, kita melihat bagaimana formasi menyerang yang begitu cepat memaksa para pemain Persib Bandung melakukan pelanggaran. Dan ini pun adalah sebuah situasi yang cukup mengerikan, di mana Persitara memiliki seorang Prince Kabir Belo. Ya, Tantan terbaca tadi dia maksudnya melakukan sebuah variasi dalam tendangan bebas. Kembali ada sebuah pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma terhadap Okto Maniani, dan ini merupakan duel pertama dan juga akan menjadi duel yang seru sepanjang pertandingan ini antara Okto Maniani dan juga Gilang Angga Kusuma. Ya, kita tahu bahwa Okto menjadi salah satu mesin bagi Persitara dalam merancang sebuah serangan balik ataupun serangan ke arah jantung pertahanan lawan. Dan pemain yang juga musim lalu memperkuat PSMS Medan, kita melihat menunjukkan tajinya di Persitara. Dan kembali sebuah peluang bagi Persitara dari bola mati. Ya, Supriyadi diamankan dari Christian Rode Martinez. Lebar ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara yang mengambil inisiatif penyerangan. Pelatih Suimi Diharja. Persitara Jakarta Utara saat ini berada di posisi juru kunci, yaitu peringkat 18 di Jarum Indonesia Super League dengan 30 kali bertanding. Mereka masih tertinggal 6 poin dari satu peringkat di atas, yaitu Pelita Jaya Karawang. Satoshi Otomo kali ini cukup kosong kali ini. Umpan dan berada di depan gawang, kita lihat masih bisa diamankan. Kembali kali ini sebuah serangan dan tendangan dari Munadi. Iya.
Satu serangan yang dibangun dari sisi kiri penyerangan Persib nyaris saja menggetarkan gawang Persitara lewat satu aksi dari Satoshi. Ya, kita juga melihat bagaimana Munadi tadi mencoba untuk memanfaatkan peluang yang tadi sempat diperoleh oleh Persib, namun masih belum mampu memberikan keunggulan bagi Maung Bandung. Kim Jong Hyung, pemain yang menjadi andalan tentunya dari Persitara Jakarta Utara, dan juga Satoshi Otomo. Kembali kali ini kita lihat bola dilakukan oleh Lady Utomo yang memberikan bola kepada Dedi Mulyadi. Kembali Dedi Mulyadi gagal, ada Haryono. Satoshi Otomo. Telah ditunggu dia tadi oleh Lady Utomo. Cukup baik kerjasama dari para pemain Persitara Jakarta Utara. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo masuk dalam daerah kotak penalti. Ada Oktomaniani, masih Oktomaniani kali ini. Oh, ya. Kembali kita melihat Okto menjadi mesin bagi Persitara dalam merancang sebuah serangan. Dan ini adalah pemain yang bukan hanya harus diwaspadai, tapi juga harus dikunci oleh lini belakang Persib Bandung apabila mereka ingin menyelamatkan gawang mereka dari malapetaka. Okto menjadi salah satu pemain subur dalam memberikan assist bagi rekan-rekannya di Persitara musim ini, di mana ia bergabung ke Persitara di putaran kedua, menjadi salah satu dari 11 pemain yang direkrut Persitara Jakarta Utara di putaran kedua ini. Dan bagaimana EJ Mania juga terus memberikan dukungan kepada Persitara Jakarta Utara. Dan Nova Arianto. Bola kali ini kepada Gilang Aga Kusuma. Ya, kembali lagi kita lihat duel antara Oktomaniani dan juga Gilang Angga Kusuma, dua pemain yang sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki kemampuan dalam penetrasi ke daerah lawan. Ya, memang jelas ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Oktavianus Maniani terhadap Gilang Angga Kusuma. Karena kita lihat bagaimana tadi Oktavianus pada saat mencoba untuk merebut bola dari penguasaan Gilang, namun pergerakan yang lebih jeli yang diperlihatkan oleh Gilang membuat Oktavianus Maniani terpaksa harus melakukan sebuah pelanggaran. Christian Rune Martinez. Kembali kali ini Satoshi Otomo. Kirim bola kepada Christian Gonzalez dan Christian Gonzalez gagal memanfaatkan sebuah umpan tarik yang sangat baik tadi dari Satoshi Otomo. Ya, kita melihat bagaimana Satoshi Otomo menjadi sebuah solusi bagi Persib Bandung, di mana pada saat Eka Ramdhani tidak hadir dan pemain yang satu ini sudah memberikan 2 assist yang sangat berbahaya, dan kali ini kepada seorang Christian Eloko Gonzalez yang kita kenal sangat berbahaya bila sedang berada di daerah penalti. Sayang tadi Gonzalez tidak mampu menuai target, dan ada sedikit perbedaan saya pikir dalam permainan Persib Bandung, di mana mereka bermain sedikit bersabar dan lebih banyak menunggu celah di lini pertahanan Persitara Jakarta Utara, di mana 2 kali dalam sebuah proses yang spontan hampir mencetak gol dan menjebol gawang seorang Wawan Dermawan. Maman Abdurrahman kali ini siap-siap melakukan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kita lihat Maman Abdurrahman cukup keras. Masih bisa diamankan, dan kali ini Erlangga Sucipto berhasil melakukan rebound dan membuat kedudukan berubah menjadi 1-0. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari tabuhnya Persib Bandung di Stadion Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Ya, 2 kesalahan saya lihat diperlihatkan oleh kubu Persitara.
Pertama adalah Wawan Darmawan yang tidak jeli pada saat mencoba untuk, kita lihat dalam tayangan ulang. Iya, di sini bola tidak dapat ditangkap dengan sempurna oleh Wawan, dan pada saat bola rebound, ini para pemain Persitara ini juga tidak ada yang mengawasi pergerakan Airlangga yang muncul untuk memanfaatkan bola rebound tersebut, dan kita lihat bagaimana mampu melesakkan bola untuk membuat keunggulan bagi Persib, dan ini memang satu kelebihan yang dimiliki oleh Airlangga. Kita lihat merupakan gol yang ketiga dari Erlangga Sucipto di musim ini bersama dengan Persib Bandung. Amarzuki kali ini. Suwita Patah. Gilang Angga Kusuma. Munadi. Bali terupas maksudnya tadi. Lalu deras. Nadia Munadi. Salah seorang pemain muda yang diberikan kepercayaan menjadi pemain utama di sore hari ini oleh pelatih Robi Darwis. Ya, dan keunggulan 1-0 saya pikir adalah sesuatu situasi yang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung, di mana paling tidak dengan situasi unggul mereka bisa lebih berimprovisasi dalam bermain. Tantan kali ini. Sudah kepada Prince Kabir Belo, masih ada ya Maman Abdurrahman, Satoshi Otomo, Haryono kali ini. Munadi. Wildansyah. Christian Rene Martinez. Berusaha memainkan tempo para pemain dari Persib Bandung. Kembali kali ini Haryono. Ya, kita melihat juga kondisi lapangan yang sedikit tidak merata, juga cukup menyulitkan para pemain Persib untuk mengembangkan permainan bola-bola pendek yang biasa mereka peragakan. Sehingga kita melihat sulit bagi seorang Haryono ataupun Satoshi Otomo yang memiliki kualitas dalam mengontrol bola yang baik untuk menunjukkan skill mereka. Dan cukup berbeda saya pikir dari Persitara Jakarta Utara. Tampaknya sudah terbiasa, di mana mereka begitu nyaman bermain dengan kondisi lapangan yang tidak begitu sempurna. Ya, ada pelanggaran kembali dilakukan oleh Octavianus. Kali ini terhadap Haryono, striker dari Persib. Ya, Sumendi Harja. Kim Jong Kyung. Kembali kali ini serangan dari Tantan. Masih Tantan, kita lihat cukup bekerja keras memang Tantan untuk membangun serangan. Ya, Tantan ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi Persitara, di mana pemain yang satu ini cukup jeli dalam membuka peluang bagi Prince Kabir Belo, bahkan juga cukup produktif di Persitara. Kembali tempo permainan sedikit menurun. Dan memang ini merupakan keinginan dari Persib Bandung memainkan tempo permainan. Sedangkan Persitara Jakarta Utara yang memang sejak awal langsung melakukan tekanan demi tekanan. Berusaha keras untuk bisa kembali meninggikan atau juga meningkatkan tempo permainan. Satoshi Otomo memindahkan bola kepada Nova Arianto. Oh, Hampir saya tadi direbut oleh Okto Maniani. ya, tampaknya saya melihat Persitara sendiri mulai terbawa oleh arus permainan dari Persib.
yang memang tampaknya lebih memainkan tempo lambat Ya. dalam pertandingan kali ini. Boleh jadi ini dimungkinkan juga karena seperti yang tadi juga kita ulas bahwa lapangan yang kurang mendukung tampaknya juga menjadi salah satu pilihan dari Persib untuk tidak terlalu bermain secara terbuka. Betul. Ya, karena memang ini selain akan mengganggu pergerakan pemain, ini juga menyulitkan untuk mengontrol bola, sehingga kecenderungan Persib untuk bermain ball position ini lebih terlihat. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol yang dicetak oleh Erlangga Sucipto. Ya, dan sebuah kredit poin bagi Erlangga yang melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang penjaga gawang Wawan Darmawan sehingga ia berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Dan tentunya ketertinggalan 1-0 ini saya pikir Anda menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi pelatih Swimindi Harja. Iya, karena bagi Persitara di 4 pertandingan sisa berikutnya, ini akan menjadi sangat krusial karena ketika mereka berada di dasar klasemen, maka pertandingan yang mereka mainkan itu ibarat sebuah pertandingan final yang harus terus mereka menangkan jika mereka ingin keluar dari zona degradasi. Ya, kita lihat memang tidak ada pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Seakan-akan mereka membiarkan para pemain Persib Bandung untuk memegang bola berlama-lama. Ya, kita lihat ada ciri permainan yang berbeda ya dari kedua tim. Di mana para pemain Persitara kita melihat begitu lekas melepas bola sehingga terjadi kesalahpahaman dan kembali direbut oleh Persib Bandung. Dan ini adalah sebuah hal yang harus diwaspadai. Kita Kembali kali ini adalah Christian Gonzalez berusaha memplacing bola tadi dengan kaki yang bukan kekuatannya. Iya, dan kita melihat kembali faktor lapangan bermain dalam hasil akhir yang dicapai oleh Christian. Kita melihat bagaimana ia sudah mengontrol bola, namun tidak mampu menceploskan gol. Padahal kita tahu bagaimana berbahayanya seorang Christian Gonzalez dalam posisi-posisi tersebut. Ya, Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Oh, ya, Tantan. Sedikit terlambat bola yang diberikan kepada Tantan yang memang sudah kosong dari posisi ya. Ya, dan memang pergerakan Tantan juga sedikit terlambat karena mungkin dia mengira bahwa bola akan terus menjadi atau berada dalam penguasaan Prince Kabir Belo. Kita lihat sebenarnya juga merupakan sebuah peluang yang sangat bagus yang dimiliki oleh Persitara. Kembali kali ini Muhammad Abdurrahman, Persitara Jakarta Utara, bersama Bangun atau juga Persib Bandung. Kepada Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi gagal melewati Oktomaniani Gilang Angga Kusuma. Suwita patah. Oktomaniani, umpan panjang, mencari pergerakan dari Tantan. Lada Marcus Harrison. Dedi Mulyadi. Ya, Prince Kabir Belo kali ini. Gagal Prince Kabir Belo. Ya, sulit dipercaya memang kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kesempatan dari Prince Kabir Belo sudah sendiri berada di area penalti dari Persib. Namun kesempatan dia untuk mencoba mengontrol bola ternyata tidak dilakukan. Dia lebih memilih untuk melakukan tendangan first time. Terlalu mudah bagi Marcus
untuk mematikan sepak pojok yang baru saja dilepaskan oleh Tantan. Kim Jong Kyung ada Bonadi kali ini. Kembali Suwita Patah. Amarzuki. Depan ke dalam, Lady Utomo, Suwita Patah, Kim Jong Kyung. Ya, Selalu memainkan tempo kali ini para pemain Persitara Jakarta Utara yang tampaknya memang terpancing dengan gaya permainan Persib Bandung. Dan ini sangat merugikan bagi Persitara Jakarta Utara yang memiliki kecepatan melalui Tantan dan juga Oktomaniani apabila mereka tetap bermain dengan tempo lambat. Ya, saya kira memang harus lebih agresif dan harus lebih berani Persitara memainkan pertandingan ini. Kembali kita lihat bagaimana. Kita lihat sebuah penalti diberikan oleh Johnny Parera wasit pimpin jalan pertandingan. Dan seperti kita bicarakan, inilah yang dibutuhkan oleh Persitara Jakarta Utara. Penetrasi melalui kecepatan Tantan atau juga Oktomaniani. Betul, kita tahu bahwa Tantan dan juga Okto merupakan pemain yang sangat ulet. Kita melihat bagaimana Tantan tadi melakukan akselerasi dari lini tengah dan sedikit gangguan. Tadi kita melihat yang diberikan kepada Tantan. Ya, dan jelas emang merupakan sebuah pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Maman. Betul. Ya, sempat men-tackle kaki dari Tantan. Ya, dan dalam posisi laju yang kencang, memang sedikit sontekan pasti akan terjatuh pemain tersebut. Dan kita melihat ini adalah sebuah peluang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Persitara untuk kembali mencetak gol ataupun menyamakan kedudukan. Dan diberikan kepada seorang Tantan. Ya, sudah 8 gol yang dicetak oleh Tantan dan akankah dia mencetak gol yang ke-9 musim ini bersama dengan Persitara Jakarta Utara? Pemain yang sempat menjadi idola dari tim dalam Bandung, yaitu Persikap Kabupaten Bandung. Kita lihat kali ini bersiap-siap. Menegangkan tentunya bagi seorang Tantan. Tantan berusaha untuk mengecoh penjaga gawang Marco Rizal dan Tantan gol 1-1. Persitara Jakarta Utara menyamakan kedudukan menghadapi Persib Bandung lewat gol penalti Tantan. Ya, kita melihat di sini bahwa Tantan tidak ingin mengambil resiko dan ia lebih memilih untuk bermain safe sehingga ia hanya melakukan eksekusi penalti dengan menendangnya ke arah tengah. Kita melihat bagaimana Tantan melakukan eksekusi yang begitu dingin. Kita melihat tidak begitu jauh dari seorang Marcus Horison. Dan paling tidak dengan melakukan eksekusi yang tidak begitu melebar, Tantan juga berharap bahwa eksekusinya tidak meleset. Dan Tantan saya pikir menjadi salah satu alat yang vital bagi Persitara untuk menyelamatkan diri dari degradasi ke divisi utama. Dan jawaban tentunya kepada Persib Bandung yang kita melihat setelah unggul 1-0 justru bermain sedikit lambat. Ya, saya kira bagi Persib sendiri memang dalam duel kali ini adalah bagaimana mereka sebisa mungkin melesakkan gol demi gol. Setelah itu baru mereka barangkali bermain lebih safe. Karena kalau kita melihat secara kualitas, Persib sebenarnya masih berada di atas Persitara dengan materi pemain yang mereka miliki dan juga bagaimana kerjasama antar lini mereka yang terlihat lebih rapi. Ya. Ini tentunya merupakan satu modal bagi Persib untuk bisa mengalahkan Persitara. Ya, dan kita melihat ya di sini bahwa mental bertanding yang berbicara. Para pemain Persitara pun tidak menunjukkan sebuah sikap yang menyerah. Meskipun mereka sudah tertinggal di menit-menit awal, masih terus mencoba mempenetrasi dan mereka berhasil. Dan tentunya gol ini memberikan semangat bagi mereka untuk mencoba mengungguli Persib Bandung. Pelanggaran dilakukan oleh Lady Utomo terhadap Erlangga Sucipto. Ya,
meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Nadia Maman, Abdul Rahman, Tugi Hadi berikan bola kepada Supriyadi. Suwita Patah. Tampak bermain lebih percaya diri para pemain Persitara hingga berani bermain bola di area sendiri. Kembali Tantan kali ini. Prince Kabir Belo. Bali, Tantan, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Tantan. Gagal tadi melewati Gilang Angga Kusuma. Supriyadi, Suwita Patah. Maksudnya kepada Amar Zuki. Ada Wildan Syah tadi. Ya, sudah berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Christian Gonzalez mencetak 15 gol sejauh ini bagi Persib Bandung dan sudah 162 gol yang cetak sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Dan sayang sekali satu peluang yang dimiliki oleh Persib. Namun perangkap offset yang diterapkan oleh para pemain belakang Persitara ini juga kurang menjadi perhatian dari duet striker Persib. Sehingga kesempatan untuk bisa kembali mencetak gol masih belum bisa didapatkan oleh Maung Bandung. Ya, memang seringkali para pemain Persitara menerapkan taktik offside dan cukup berhasil. Kita melihat dalam serangkaian pertandingan yang dilakoni oleh Persitara di Jakarta, di mana mereka kerap kali menyulitkan tim lawan dengan perangkap-perangkap offside yang mereka peragakan. Kim Jong Kyung kali ini. Tugi Hadi. Kembali kepada Supriyadi. Prince Kabir Belo, pelanggaran. Ya, menarik juga untuk menunggu apakah Prince Kabir Belo yang menjadi penyelamat bagi Persitara musim lalu dari jeratan degradasi, kali ini juga diberikan tugas yang maha berat untuk juga menyelamatkan Persitara. Sebuah dejavu tentunya bagi Prince Kabir Belo. Erlangga Sucipto, Persib Bandung kali ini. Langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez kepada Gilang Angga Kusuma. Ada Supriyadi, masih kita lihat perebutan antara Oktomaniani dan juga Gilang Angga Kusuma. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Munadi kali ini diberikan kepada penjaga Wawan Dermawan. Ya, menarik untuk dilihat tidak ada pemain Persib yang memberikan pressure di kotak penalti, di mana kita melihat tadi Wawan dengan begitu nyaman bisa mengontrol bola. Dan penting tentunya bagi Persib agar mereka tetap fokus dalam misinya untuk memperbaiki peringkat. Dan tentunya hal itu hanya bisa dijawab di atas lapangan hijau dengan ciri khas permainan Persib Bandung, yaitu cepat menyerang dan juga menerkam. Atep, iya. Ketidakhadiran Atep di dalam pertandingan ini juga cukup memberikan pengaruh bagi penyerangan Persib, khususnya dari sektor sebelah kiri yang biasa ditempati oleh Atep. Ya. Ketidakhadiran Eka Ramdhani, kemudian juga tidak adanya Hilton, ini juga mengurangi daya gedor Persib yang biasanya tampil sangat agresif, baik di kandang maupun di luar kandang. Dan ketiga pemain pilar ini memang merupakan urat nadi dari penyerangan Persib. Dan ketika mereka tidak ada, kita melihat bagaimana kekencangan yang terjadi pada tim Persib. Suwita Patah kembali kali ini. Tantan. Ya, pemain yang satu ini kita melihat sangat berani melakukan akselerasi individu ke daerah pertahanan Persib Bandung. Kita melihat jelas di sini bagaimana Tantan diapit
oleh Haryono dan juga Nova Arianto untuk mencegah akselerasinya kembali menyudutkan lini pertahanan. Dan sebuah taktik yang sangat cerdas dari seorang Sumindy Harja, di mana ia benar-benar mengandalkan kecepatan seorang Tantan dan juga Oktomaniani, di mana akselerasi kedua pemain ini kerap memecah konsentrasi lini belakang Persib Bandung. Kembali kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto sebelum bisa memberikan sebuah penetrasi ke gawang dari Wawan Dermawan. Maman Abdurrahman kali ini menuju kepada Satoshi Otomo. Nah, dia Satoshi Otomo, pemain yang mungkin hampir pernah dicoba di semua lini oleh pelatih dari Persib Bandung, era Jaya Hartono dan juga Robi Darwis. Jadi Mulyadi. Lebar ke dalam kembali kali ini Deddy Mulyadi bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali dengan tempo permainan yang masih sangat pelan. Kedua tim mencari celah dari longgarnya pertahanan atau juga hilang konsentrasinya di daerah pertahanan lawan. Abarzuki, Wildansyah kali ini ke dalam Persib Bandung kepada Christian Gonzalez yang memang terlihat agak sedikit kesulitan karena tidak ada penyuplai bola sekaliber Hilton Morera dan juga Eka Ramdhani di sore hari ini. Ya, Haryono kita melihat menjadi pemain yang sangat sentral di lini tengah Persib Bandung, dan duel dengan seorang Suwita Pata kita melihat cukup menarik bagaimana Haryono tampak berjuang sendirian di lini tengah tadi. Baik sekali. Kembali Tantan kali ini. Iya. Satu kerjasama yang cukup bagus diperlihatkan para pemain Persitara di area pertahanan dari Persib, dan kita lihat bagaimana kerjasama segitiga tadi nyaris saja memberikan gol bagi Persitara, namun kecerdikan dan kesiapsiagaan dari Marcus Horizon masih mampu untuk membendung atau mematikan peluang yang dimiliki oleh Persitara. Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian dari lini belakang Persib Bandung. Ya, setidaknya pergerakan-pergerakan dari Octavianus dan juga Tantan ini sangat merepotkan. Dan Tantan kita lihat adalah seorang pemain yang memiliki tipikal permainan yang cukup berani. Dia berani melakukan akselerasi sampai memasuki area penalti. Dia juga sanggup untuk menjadi eksekutor yang mematikan bagi lini depan Persitara. Ya, sebuah instruksi dari Robi Darwis untuk memainkan bola secara simpel, memindahkan bola dari kaki ke kaki dan memindahkan bola ke sektor sebelah kiri, di mana Satoshi Otomo memang terlihat belum begitu dominan penampilannya. Agak sedikit berbeda apabila yang berada di posisi tersebut adalah Atep. Ya, kita melihat bahwa skema permainan Persib memang biasa adalah melakukan passing antar lini dengan begitu lekas. Namun tampaknya hal tersebut belum berjalan di pertandingan kali ini, dan kita tahu bahwa absennya seorang Eka Ramdhani juga sangat mempengaruhi aliran bola dari lini tengah ke depan, di mana kita melihat Satoshi Otomo justru tampak sedikit hilang. Meskipun pemain asal Jepang ini 2 kali memberikan assist yang sangat membahayakan bagi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, kembali kali ini Tantan dan Prince Kabir Belo. Sayang sekali kita lihat sebuah kontrol bola yang tidak baik dari Prince Kabir Belo. Kembali Tantan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Maman Abdurrahman. Dan inilah dia Oktomaniani. Ya, kita melihat
tampaknya para pemain Persitara begitu fokus pada penyerangan. Ya, kita melihat hanya menyisakan 3 pemain di lini belakang. Seharusnya permainan terbuka Persitara bisa menjadi celah bagi Persib Bandung. Kita tahu Persib memiliki pemain dengan skill individu yang sangat baik, didiri seorang Christian Gonzalez dan juga Erlangga Sucipto. Kita melihat hanya segelintir pemain bagi Persitara yang berada di lini belakang. Dan hal seperti inilah yang seharusnya bisa menjadi senjata buat Persib Bandung, di mana biasanya mereka melakukan passing antar lini dengan begitu lekas untuk menerkam jantung pertahanan lawan. Namun kita melihat tidak berjalan di pertandingan kali ini. Dansyah tampaknya masih meringis kesakitan. Oh, Sebuah tackling yang terlambat yang dilakukan oleh Tantan. Supriyadi. Munadi kepada Haryono. Wildansyah kali ini yang dituju. Baik-baik Amarzuki, kita lihat bagaimana Wildansyah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang dan meminta bola. Masih Haryono. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez. Apakah sudah berada posisi offside? Ternyata AW2 atau AW1 telah melihat offside Christian Gonzalez. Iya, tampaknya cukup terlambat. Wasit menunjukkan peluitnya bahwa Christian Gonzalez tadi berada dalam posisi offside karena dia sebenarnya sudah bergerak dan sudah maju 2 langkah untuk melakukan tendangan. Namun peluit baru berbunyi setelah itu. ya cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono kepada Kim Jong Yun. Dan tampak jelas dalam beberapa kesempatan Haryono sedikit kesulitan untuk mengimbangi permainan lini tengah yang menunjukkan agresivitas anak-anak Jakarta Utara. Suita Pata juga kita melihat bermain cukup stabil. Masih ada pilihan bagi Persib Bandung di bangku cadangan, seorang Budi Sudarsono. Masih ada Atep dan juga Cucu Hidayat yang bisa ditampilkan oleh pelatih Robi Darwis apabila Persib tentunya berada dalam status darurat di pertandingan ini. Balik Christian Gonzalez kali ini. Ya, pelanggaran dari Lady Utomo yang melakukan dorongan dan juga menarik kaos dari Christian Gonzalez. Dan tertinggal 3 gol dari top skor sementara Beto Gonçalves. Kesempatan kali ini melalui Persib Bandung. Sebuah tendangan bebas, Wildansyah. Oh, Pelanggaran. kali ini Haryono. Jadi pemain pemilik kartu kuning terbanyak dari Persib Bandung dengan 7 kartu kuning, Haryono. Kembali, Wildansyah membangun serangan bagi Persib Bandung. Dan tampak bermain lebih menunggu di sore hari ini. Haryono kembali. Satoshi Otomo. Christian Gonzalez. Prince Kabir Belo. Oktomaniani. Ya, satu intercept yang
sangat baik dari Nova. Ini dia Erlangga Sucipto, kita lihat berusaha melewati Tujuh Hadi. Supriyadi kali ini sebuah counter attack. Impresif kita melihat seorang Erlangga Sucipto yang akhirnya dilanggar oleh Supriyadi. Kita melihat bagaimana Erlangga determinan setelah kehilangan bola dan mencoba kembali meraihnya dan akhirnya dilanggar oleh Supriyadi. Permainan yang sangat impresif yang ditunjukkan Erlangga, di mana ia juga bermain sedikit melebar ke posisi sayap kanan. Ya, kembali Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Ya, dan kita melihat bagaimana perangkap offside ini sepertinya sudah menjadi sebuah lelucon bagi Gonzalez, di mana untuk kali ketiga berturut-turut ia justru terperangkap dalam posisi offside. Namun sebuah perangkap offside yang bisa jadi menjadi sebuah bumerang bagi Persitara, mengingat kualitas Gonzalez yang cukup cerdik dalam membaca perangkap-perangkap offside. Ya, situasi yang cukup berbahaya di lini pertahanan Persib pada saat ini, di mana tampaknya koordinasi di lini pertahanan ini belum berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak perlu justru tampak terlihat. Bagaimana ketika tadi Munadi justru mentrap dari Oktomaniani, sehingga memunculkan satu kesempatan atau peluang dari Persitara untuk mendapatkan bola-bola mati seperti ini. Kesempatan kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Tantan. Kembali Tantan kali ini. Oh, Cukup baik, iya. kita lihat variasi tendangan bebas dari anak-anak Persitara Jakarta Utara. set piece yang saya kira ini merupakan satu hasil dari sebuah latihan ya. Begitu terkoordinasi dan bagaimana Tantan juga tahu bagaimana dia harus memanfaatkan bola-bola mati tadi untuk terciptanya sebuah gol. Namun masih bisa dimentahkan oleh Marcus Horizon. Oh, sayang kita melihat Erlangga tidak mampu mengontrol bola sehingga tidak bisa juga memberikan umpan diagonal bagi Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Dan kita melihat ada sedikit perubahan dari permainan Persib Bandung, di mana kali ini mereka terus menggunakan seorang Erlangga Sucipto dari sektor kanan sayap, dan sudah berkali-kali Erlangga hampir berhasil memberikan umpan yang akurat bagi Christian Gonzalez. Meninggalkan lapangan permainan. Coba ke dalam kali ini untuk Persib Bandung. Inilah dia Tantan, pemain yang paling merepotkan barisan pertahanan Persib Bandung. Ya, masuknya Munadi memang tampaknya merupakan gambling juga dari Robi. Pemain ini tampaknya masih perlu melakukan adaptasi lagi. Beberapa kesalahan kita lihat dilakukan oleh Munadi. Oh. Kita lihat bagaimana duel dari dua generasi, Suwita Patah dan juga Haryono. Ya, kita melihat ya bahwa Haryono di sini memang memiliki karakter petarung yang sangat kental, dan Suwita Patah juga kita tahu merupakan pemain yang cukup stabil permainan di lini tengah, dan
kita melihat dengan jelas bagaimana Haryono cukup terganggu dengan Suhita Patah. Dan kita tahu bagaimana Suhita juga menjadi salah satu elemen penting di Persib Bandung beberapa musim lalu. Prince Kabir Belo. Oktomaniani kali ini, masih Oktomaniani. Berikan bola pada Supriyadi. Dipotong saja bola dengan baik oleh Marcus Harrison. Ya, walaupun dari sisi penyerangan, Persitara tampaknya masih belum bisa menambah golnya. Tapi kita lihat dari segi efektivitas yang mereka bangun, efektivitas serangan yang mereka bangun, ini masih lebih baik dibandingkan dengan Persib, di mana peluang-peluang yang mereka ciptakan di area penalti Persib ini kerap kali membahayakan gawang dari Marcus Harrison. Sudah meninggalkan lapangan permainan tadi, bola yang dikirimkan oleh Gilang Angga Kusuma. Jelas sekali memang gaya permainan dari Persib Bandung tidak seperti biasa ya. Mereka tampak lebih menunggu dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Ya, kita melihat itu juga dikarenakan oleh karakter agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Di mana kita melihat para pemain Persib justru lebih bersabar untuk menunggu celah yang hadir di lini pertahanan Persitara. Kembali Tantan kali ini. Masih Tantan kita lihat. Usaha untuk menahan bola tadi dia. Kembali Nova Arianto. Satoshi Otomo sudah memasuki waktu tambahan. Ada Tuji Hadi. Deddy Mulyadi kali ini. Kim Jong Kyung. Pelanggaran dari Kim Jong Kyung. Ya, kita melihat kerap kali pelanggaran demi pelanggaran terjadi di lini tengah. Memang kedua tim ini memiliki pemain-pemain yang cukup agresif dan kita melihat bagaimana Nova Arianto yang justru bertabrakan dengan Kim. Cukup keras, kita melihat benturan yang terjadi dan Nova yang kita kenal juga adalah pemain belakang yang bertipe pekerja keras. Menjadi salah satu aset yang tidak tergantikan di Persib Bandung musim ini. Terkapar di atas lapangan hijau. Sebuah pemandangan yang cukup memprihatinkan bagi Persib Bandung, di mana mengingat mereka juga masih harus berlaga di Piala Indonesia. Harus ditandu keluar lapangan dua pemain Nova Arianto dan juga Kim Jong Kyung. Kita lihat bagaimana para pendukung dari Persitara Jakarta Utara semakin banyak untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka ini agar bisa memenangkan pertandingan dan membuka peluang untuk keluar dari zona degradasi. Dan wasit Johnny Parera baru saja meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai 1-1. Kick off babak kedua. Suhita Patah berikan bola kepada Amar Zuki.
Kembali kepada Munadi. Marzuki kali ini. Deddy Mulyadi. Kembali dalam posisi offside, Christian Gonzalez. Kembali Tantan melakukan penetrasi, gagal melewati Nova Arianto. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim di babak kedua ini. Satoshi Otomo datang dari belakang, kita lihat kali ini berusaha mengejar bola, gagal Wildansyah. Ya, terlalu deras tadi umpan yang dilepaskan oleh Satoshi, maksudnya kepada Wildansyah. Oktomaniani. Balik kepada Tantan. Pada Prince Kabir Belo maksudnya. Ya, kita melihat bagaimana tadi seorang Nova Arianto dan juga Maman Abdurrahman begitu waspada terhadap pergerakan seorang Tantan, sehingga kedua pemain ini langsung mengunci pergerakan Tantan, sehingga ia pun terpaksa memberikan umpan yang tidak terukur. Dan tampaknya sudah menjadi wajib bagi lini belakang Persib Bandung untuk mengunci pemain yang kita melihat gemar melakukan akselerasi dengan kontrol bola yang cukup sempurna, Tantan. Ya, satu kerjasama segitiga yang diperagakan oleh para pemain Persitara untuk mencoba membongkar pertahanan dari Persib. Ya, Budi Sudarsono dimasukkan menggantikan sang pencetak gol di babak pertama, Erlangga Sucipto. Sebuah keinginan untuk merubah gaya permainan tentunya diharapkan oleh pelatih Robi Darwis, dan inilah dia gol dari Erlangga Sucipto Ya, yang merupakan gol yang ketiga musim ini. kita tahu bahwa Budi juga memiliki daya juang yang cukup tinggi. Dia juga mampu melakukan dribbling yang sangat baik dan juga tipikal pemain pekerja keras. Dan itulah yang saya pikir dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk menjawab kebuntuan yang ditunjukkan dari duet di babak pertama, yaitu Airlangga dengan Christian Gonzalez. Dan dengan masuknya Budi tentu diharapkan ia juga bisa memberikan umpan yang akurat bagi El Loco untuk mencetak gol. Iya, memang masuknya Budi Sudarsono saya melihat ini adalah upaya dari Robi Darwis untuk memecahkan konsentrasi lini pertahanan dari Persitara yang sepanjang pertandingan ini memang terfokus kepada pergerakan dari Christian Gonzalez. Ya, Suita Pata ditarik digantikan oleh Diego Mendeta, menarik seorang gelandang bertahan memasukkan seorang penyerang. Strategi ofensif akan diperagakan oleh Persitara Jakarta Utara. Inilah dia Diego Mendeta telah mencetak 3 gol bagi Persitara Jakarta Utara semenjak tampil membela Persitara di paruh musim. Ya, kita tahu bahwa babak kedua ini menjadi pertaruhan akan nasib Persitara Jakarta Utara, sehingga saya pikir tidak ada salahnya juga bagi pelatih Swimin Diharja untuk menerapkan taktik yang cukup riskan, yaitu menyerang total Persib Bandung. Apalagi kita lihat bahwa dimulainya babak kedua tadi pun hampir Persitara mencetak gol melalui seorang Tantan, dan paling tidak adanya 3 striker di depan akan juga membuat Persib Bandung cukup sibuk di lini belakang, sehingga mereka akan lebih fokus untuk mengamankan zona pertahanan daripada menyerang ke depan.
Masih ada Tugi Hadi tadi. Dan ada Prince Kabir Belo yang membantu pertahanan. Budi Sudarsono dibimbing oleh Tugi Hadi. Ya, Kim Jong Kyung. cukup sulit bagi Budi tampaknya untuk bisa melepaskan diri dari hadangan pemain belakang dari Persitara. Dibutuhkan kerja keras memang untuk bisa menaklukkan lini pertahanan dari Persitara yang sampai saat ini bermain cukup disiplin. Sebuah percobaan masih melebar dari gawang Marcus Harrison dari Dedi Mulyadi, pemain paling senior di kubu Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Dan Dedi Mulyadi juga menjadi tulang punggung di lini belakang Persitara bersama seorang Ledi Utomo dan juga Tugi Hadi. Trio pemain belakang ini memang menjadi salah satu benteng bagi Persitara. Kerap kali mereka pasang badan di depan tim lawan, apalagi seringkali jatuh bangun. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan kali ini. Cukup menyulitkan seorang El Loco Gonzalez juga untuk berkreasi. Ya, kita lihat ada Atep yang sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ya, Budi Sudarsono sudah dimasukkan dan kali ini Atep menyusul. Dan ini menjadikan permainan Persib Bandung akan sedikit berbeda. Menarik keluar Munadi. Iya, keputusan yang sangat tepat menurut saya dengan menarik Munadi dan memasukkan Atep. Tentunya ini akan menambah agresivitas serangan yang akan dilakukan oleh Persib dengan memasukkan Atep. Tentunya kekuatan di barisan tengah ini akan menjadi lebih kuat dengan penempatan Atep di sisi kiri. Kemudian juga Satoshi akan sedikit bergeser ke tengah. Ya, kita melihat bagaimana aksi seorang Tantan kembali menyulitkan ini belakang Persib, dan kali ini Christian Rene Martinez. Dan tampak jelas bagaimana para pemain Persitara justru bermain cukup berani. Kita melihat berani konfrontir para pemain Persib Bandung. Ini Mulyadi gagal dia memberikan bola kepada para pemain rekannya yang ada di dalam kotak penalti. Marcus Harrison. Ya, sejauh ini memang Persitara Jakarta Utara adalah tim dengan kemasukan gol terbanyak dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka saat ini sudah kemasukan 51 gol dan 52 gol dengan 1 gol dari Erlangga Sucipto di sore hari ini. Wildansyah. Iya, sayang sekali Wildiansyah sudah terperangkap offside. Ya, luar biasa memang pemain yang satu ini, Tantan. Kita melihat bagaimana Tantan tidak lelah terus berkreasi dan juga memaksa para pemain Persib untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Iya, memang cukup merepotkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Tantan.
bagaimana pemain ini berkali-kali memaksa para pemain belakang Persib untuk melakukan pelanggaran. Tampak tegar, kita melihat seorang Tantan. Kita lihat aksi dari seorang Budi Sudarsono. Ya, Budi juga menjadi salah satu senjata bagi Persib Bandung untuk membongkar lini pertahanan Persitara. Jelas tadi kita melihat bagaimana Budi dilanggar oleh Amarzuki, di mana hadirnya sebuah peluang dari situasi tendangan bebas. Satoshi Otomo. Oh, sayang sekali sebuah set piece yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Persib tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga justru menjadikan kesempatan bagi Persitara untuk melakukan serangan balik, walaupun pada saat ini permainan terhenti di lapangan tengah. Oh, Kembali Wildansyah. Pada Satoshi Otomo dibayang-bayangi oleh Lady Utomo. Kembali Atep. Ya, Side. pelanggaran tampaknya lebih pelanggaran. dulu dilakukan oleh Tantan ya. iya terhadap Atep. Ya, kita melihat jelas bagaimana Tantan cukup terlambat tadi kita melihat menerjang kaki seorang Atep. Dan sebenarnya ini adalah keuntungan bagi Persib Bandung di mana mereka memasukkan seorang Atep dan juga Budi Sudarsono di babak kedua, di mana kedua pemain ini tentunya juga memiliki tenaga yang lebih segar dan bisa membantu Persib Bandung untuk membongkar pertahanan Persitara. Ya, Budi Sudarsono. Awedu adalah mengangkat bendera bagi Budi Sudarsono, walaupun keputusan ini diprotes oleh seorang Budi Sudarsono. Ya, untuk sementara kita melihat bagaimana Persib terus-menerus terperangkap oleh jebakan offside yang diterapkan oleh Persitara. Meskipun jebakan tersebut cukup marginal, kita melihat sangat tipis. Namun tampaknya juga bagaimana para pemain belakang Persitara begitu lihai dalam dan cerdas menerapkan perangkap-perangkap offside. Iya, berkali-kali memang kita melihat bagaimana para pemain Persib ini mudah sekali terperangkap offside. Seperti yang terakhir kita lihat Budi Sudarsono berada dalam posisi offside dan beberapa kali juga tadi dialami oleh Christian Gonzalez. Sehingga membuang kesempatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Satoshi Otomo kembali. Budi Sudarsono. Lady Utomo. Haryono kali ini kita lihat para pemain dari Persib Bandung mengambil inisiatif untuk melakukan gempuran terhadap Persitara Jakarta Utara. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, tempo permainan di 15 menit babak kedua ini memang hampir sama dengan babak pertama. Kedua tim masih bermain dengan tempo pelan. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh kedua kubu dengan memasukkan pemain-pemain yang memiliki tipikal menyerang. Kembali Satoshi Otomo.
Wow. Penyelamatan dari Wawan Dermawan. Ya, kita melihat Wawan juga tetap fokus pada serangan-serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Dan kita melihat sebenarnya di babak kedua ini para pemain Persib juga menunjukkan inisiatif yang cukup baik untuk mencetak gol dan juga menerjang pertahanan Persitara. Dan dengan masuknya Atep kita melihat dan juga Budi cukup aktif para pemain Persib. Iya, ini lihat cukup baik kita lihat pergerakan dari Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Kita belum lihat keputusan apa yang akan diambil oleh wasit Johnny Parera dan ternyata adalah sebuah kartu kuning Ya, bagi menarik. seorang Christian Gonzalez yang dianggap melakukan sebuah aksi diving. Ya, menarik kita melihat yang pertama kecerdikan seorang Christian Gonzalez untuk mematahkan perangkap offside para pemain Persitara Jakarta Utara. Dan kita melihat di sini bagaimana Christian begitu cerdik dan cerdas melewati perangkap offside, dan pada saat berhadapan dengan Wawan, kita melihat memang tampak ada sebuah terjangan yang dilakukan oleh Wawan Dermawan kepada seorang Christian Gonzalez. Namun tampak juga Christian yang sebenarnya mampu melewati terjangan tersebut dan terjatuh. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang 99% menurut saya bisa menjadikan sebuah gol tambahan bagi Persib. Harus terbuang percuma. Kembali sebuah peluang kali ini. Masih ada penyelamatan tadi, kerjasama dari Satoshi Otomo, Budi Sudarsono. Berusaha memanjakan Christian Gonzalez. Atep kembali kali ini yang bermain lebih ke tengah. Ada Gilang Angga Kusuma. Budi Sudarsono, Haryono kali ini gagal dia memberikan bola kepada Christian Gonzalez. Ya, sayang sekali kita melihat Haryono justru kehilangan keseimbangan sehingga ia tidak mampu memberikan assist ataupun umpan kepada El Loco. Kita lihat Prince Kabir Belo. Maman Abdurrahman. Oh, iya, terjadi salah pengertian. Inisiatif untuk mengambil bola tersebut ternyata tidak muncul dari ada Atep di sana, tadi juga ada Haryono yang ternyata mendiamkan bola tersebut. Oktomaniani. Tantan, kembali Tantan kita lihat. Maksudnya kepada Prince Kabir Belo. Masih ada Wildansyah. Atep kembali, Wildansyah. Kali ini adalah Christian Gonzalez. Kembali cukup baik apa yang dilakukan oleh Christian Gonzalez, tetapi kali ini lebih dekat kepada Wawan Dermawan. Sebuah keputusan yang tepat dari Wawan untuk keluar dari sarangnya, karena memang bola lebih dekat terhadap atau kepada penjaga gawang ini. Oktomaniani cukup kosong kali ini. Oktomaniani, Diego Mendeta, masih Diego Mendeta kita lihat memilih melakukan sebuah tendangan langsung ketika seorang pemain Tantan meminta bola. Sayang kita melihat keputusan dari Diego Mendieta yang tidak melihat posisi seorang Tantan sehingga ia memilih untuk melakukan tendangan langsung. Ya, Jatbiko, salah seorang pemain senior, digantikan oleh Kim Jong Kyung, Ya, atau juga menggantikan Kim Yong Kyung. kita melihat tampaknya ini menjadi pertaruhan bagi pelatih Sumindy Harja di mana ia memainkan hampir semua penyerangnya. Di pertandingan kali ini Jatmiko menjadi kuartet penyerang di lini depan setelah sebelumnya ada seorang Tantan, Diego Mendieta dan juga Prince Kabir Belo. Cukup riskan, memang strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Sumindy Harja, namun tampaknya juga ini tidak ada pilihan lain bagi Suimin kecuali menurunkan hampir semua penyerangnya agar bisa meraih kemenangan melawan tim sekelas Persib Bandung, salah satu tim papan atas di ISL. Kembali Budi Sudarsono dengan kontrol bolanya.
Masih Budi Sudarsono, umpan ke tiang jauh kepada Christian Gonzalez. Ya. Dan Christian Gonzalez kembali masih gagal dia. Tendangan yang membentur Mister gawang. Ya, kita lihat peluang yang kembali diperoleh oleh Christian Gonzalez lewat sebuah umpan yang tadi dilepaskan oleh Budi Sudarsono. Ternyata lagi-lagi mentah setelah bola mengenai Mistar. Ya, tampaknya memang Dewi Fortuna kali ini belum berpihak kepada Christian Gonzalez yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun tidak juga membuahkan gol bagi Persib. Kita lihat sebuah sundulan kepala ya dari Christian Gonzalez mengenai Mistar. Itu Mulyadi kali ini kepada Jatmiko. Masih Jatmiko juga pernah membela Persela Lamongan, dan inilah dia, kita lihat pergerakan dari Tantan kembali. Masih Tantan, sebuah percobaan dari Tantan. Jelas kita melihat pergerakan seorang Tantan yang justru mampu membuka ruang di areal pertahanan Persib Bandung. Kita melihat skill Tantan sudah begitu baik, namun dia justru melakukan tendangan yang tidak akurat sehingga juga tidak membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Tampaknya Tantan adalah salah satu pemain yang sangat-sangat aktif di lini depan Persitara, meskipun mereka masih ada 3 penyerang lainnya seperti Diego Mendieta, Prince Kabir Bello, dan juga Oktomaniani. Iya, saya kira ini berawal dari ketidakcermatan Marcus Horizon pada saat tadi dia membuang bola dari daerahnya, namun justru jatuh ke kaki pemain Persitara, dan kita lihat sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Diego Mendieta mengarah ke gawang dari Marcus, tapi masih berada di luar atau di sisi tiang gawang. Apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono? Kita lihat. Iya, kartu merah untuk Budi Sudarsono. Ya, saya kira sangat tepat. Tadi kita lihat bagaimana dia sempat memukul wajah dari pemain Persitara, walaupun mungkin dia berkira bahwa tidak sengaja. Ya, kita lihat bagaimana Budi Sudarsono yang masuk di babak kedua ini harus menerima kartu merah. Dalam tayangan lama kita lihat perebutan bola dengan Lady Utomo. Ya, jelas sekali memang apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono. Sebuah tindakan yang menurut saya justru merugikan dan sangat merugikan kubu Persib. Ya, kita lihat seperti layaknya seorang petinju melepaskan uppercut ke wajah Lady Utomo. Ya, sangat jelas memang terlihat bagaimana aksi dari Budi Sudarsono. Saya kira sangat tepat wasit memberikan kartu merah kepada Budi Sudarsono, karena memang tindakan ini sudah melanggar fair play. Ya, dan seharusnya tidak ada alasan bagi para pemain Persib Bandung untuk mempertanyakan. Karena memang sangat jelas. Ya, dan justru inilah momentum kali ini bagi Persitara, di mana mereka diuntungkan dengan harus berhadapan hanya dengan 10 pemain Persib, di mana mereka juga kali ini memiliki 4 penyerang di atas lapangan hijau. Menarik untuk menunggu sisa 20 menit laga krusial bagi Persitara ini. Bagaimana juga Persib Bandung bisa menahan gempuran Persitara, di mana mereka harus bermain dengan 10 pemain. Supriyadi kembali kali ini kepada Amar Zuki. Masih Amar Zuki. Ya, ini cukup baik ya inisiatif dari para pemain Persitara. Mereka tampaknya ingin bermain sedikit bersabar, mencoba mengembangkan pola permainan. Dan itulah yang diperlukan, saya pikir, ketenangan untuk bisa memanfaatkan situasi di mana mereka unggul 1 pemain di atas lapangan.
permainan yang terstruktur tentunya, yang bisa membantu Persitara untuk meraih kemenangan. Kita akan menantikan apakah di 20 menit terakhir ini Persib dengan hanya mengandalkan 10 pemain akan mampu mengatasi Persitara yang masih lengkap dengan 11 pemain mereka. Sebaliknya apakah Persitara yang tampil dengan full 11 pemain? Ya, dua pemain muda Amarzuki dan juga Haryono yang sama-sama bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, kita melihat sebuah duel antara kedua pemain yang cukup agresif. Dan kita melihat memang ini adalah tipikal permainan Haryono, namun juga sangat penting bagi para pemain Persib tidak memperburuk keadaan di mana mereka kali ini bermain dengan 10 pemain. Dan sebuah situasi yang provokatif tentunya harus diwaspadai oleh para pemain Persib juga, agar mereka tidak kehilangan pemain lagi. Amarzuki, Supriyadi kali ini umpan ke dalam kotak penalti, diamankan dengan baik, dan memang itulah dia kelebihan dari bola-bola atau juga dari seorang Marcus Horizon menahan bola-bola atas. Ya, masih terlihat tenang Marcus Horizon, sehingga dia masih mampu untuk menyelamatkan gawangnya dengan kemampuan dan ketenangan yang dia miliki. Ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi Persib di tengah kekuatan mereka yang berkurang dengan dikeluarkannya atau di kartu merahnya Budi Sudarsono. Ya, dan disinilah yang dibutuhkan kejeniusan seorang pelatih, di mana pada saat timnya hanya bermain dengan 10 pemain, tentunya peran seorang pelatih sangat vital, di mana ia dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar timnya tidak tersungkur. Sebaliknya kita melihat bagaimana pelatih Suimi Diharja tampak cukup tegang untuk menanggapi sisa waktu dalam pertandingan ini. Wali Tantan, umpan di dalam kotak penalti, gagal disambut oleh Diego Mendeta. Ya, sejauh ini saya melihat bahwa Persitara cukup berhasil dalam meredam ketajaman pemain-pemain depan dari Persib. Dengan beberapa kali mereka mampu mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh Persib. Oh, ya, kembali kita melihat satu ancaman yang terjadi di gawang Marcus Horizon. Kembali kita lihat Didi Mulyadi. Haryono, umpan kali ini kepada Maman Abdurrahman. Oh. Dan kita lihat tampak ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu dari seorang Christian Gonzalez. Iya, memang ini adalah daerah kekuasaan dari seorang penjaga gawang. Kita lihat begitu Wawan tersentuh di area yang memang menjadi kekuasaannya, ini maka secara otomatis akan membuat wasit meniupkan peluitnya, karena memang merupakan daerah yang steril bagi penjaga gawang. Kembali Supriyadi. Supriyadi kali ini
Dan penyelamatan yang gemilang dari Marcus Harrison. Masih datang serangan kali ini dari Tantan. Prince Kabirbelo. Iya, satu kepiawaian yang dimiliki oleh Marcus Harrison, di mana kecepatannya dan antisipasinya yang begitu baik dalam mematahkan peluang yang dimiliki oleh Persitara. Ini juga menjadi nilai tersendiri bagi penjaga gawang nasional ini. Beruntung Persib memiliki penjaga gawang sekelas Marcus. Karena di saat Persib begitu sulit untuk bisa mencetak gol, dan di saat mereka juga mendapatkan gempuran yang cukup serius dari para pemain Persitara, ternyata Marcus masih bisa menjadi penyelamat. Apakah ini akan terus berlanjut? Menang orang, pressing langsung. Menang orang. Ya, instruksi dari Suwindi Harja untuk mengharapkan para pemain dari Persitara Jakarta Utara melakukan pressing. Dengan waktu tersisa kurang dari 14 menit dan juga dengan jumlah pemain yang lebih banyak, tentunya adalah Kasih tahu kawan-kawannya ya. Lebih agresif, berani main pressing. Bermain agresif adalah pilihan utama. Bawa berdua. Ya, tampaknya Nova Arianto sedikit mengalami masalah pada pahanya. Ketika tadi dia menyapu bola di kotak penalti untuk menyelamatkan gawang Persib dari ancaman serangan yang dibangun oleh para pemain Persitara. dan Aji Nurpijal, Hafiz dan juga Cucu Hidayat. Kembali datang serangan kali ini melalui Oktomaniani. Prince Kabirbelo, masih Prince Kabirbelo kita lihat. Salah pengertian dia terhadap pergerakan Oktomaniani. Ya, kita lihat upaya dari Marcus untuk mengulur-ulur waktu tampaknya. Namun di sisi lain juga kita melihat pemain Persib Gilang tampaknya yang mengalami kram pada kaki kanannya. Mana kita lihat pelatih Suwindi Harja berdiskusi dengan manajer Hari Ruswanto. Si Tantan di antara dua striker. Untuk ke kiri, Boning ke kanan. Ya. Ini merupakan sebuah pemandangan yang cukup unik. Bagaimana kita lihat diskusi antara seorang manajer dengan pelatih. Yang disorot terus abang, nanti rokok abang kena mana abang. Christian Rene Martinez. Christian Gonzalez yang dituju. Masih Christian Gonzalez gagal melewati Tugi Hadi. Kembali serangan kali ini melalui Tantan. Ada Satoshi Otomo. Kembali Satoshi Otomo. Belum meninggalkan lapangan permainan. Ya, Jatmiko. Kembali ke dalam kotak penalti. Jatmiko. Oh, masih ada Christian Rene Martinez. Tadi bola yang menuju kepada Prince Kabirbelo. Kiri kok bilang sama si
Umpan kembali kali ini. Haryono. Willy Mulyadi. Ya, Haryono memang menjadi pemain yang sangat aktif berduel di lini tengah. Dan kali ini kita melihat bagaimana ia berduel dengan seorang Okto Maniani. Yang tampaknya juga ada sebuah benturan yang tidak disengaja oleh Okto. Rahman kali ini masuk. Menggantikan Deddy Mulyadi, Rahman. Haryono. Ya, sangat penting bagi Haryono untuk tetap berada di lapangan. Menjadi sebuah asa penting bagi Persib Bandung. Pemain yang dikenal dengan karakter bertarungnya di lini tengah. Ya, Cucu Hidayat. Juga dimasukkan oleh pelatih Robby Darwis menggantikan Gilang Angga Kusuma. Sudah terbincang-bincang kita lihat Gilang Angga Kusuma. Sisa waktu 8 menit kurang bagi Persitara Jakarta Utara untuk bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Dan juga sisa waktu bagi Persib Bandung untuk bisa mencuri poin. Gigi Hadi. Ledi Utomo kepada Jatmiko. Rahman kembali kepada Amar Zuki. Jatmiko kali ini. Rahman kembali. Wildansyah. Supriyadi. Haryono kali berhasil merebut bola. Ada Amar Zuki. Ya, Ledi Utomo. cukup percaya diri para pemain Persitara bermain bola di daerah pertahanan sendiri. Padahal kita melihat di sana ada seorang Eloko Gonzalez yang kita kenal juga cukup cerdas untuk merebut bola dari kaki pemain lawan. Ya, cukup konsisten Haryono untuk bertarung di lini tengah. Oh, Pelanggaran terhadap Nova Arianto tadi dilakukan oleh Prince Kabir Belo. Kembali Nova Arianto. Cucu Hidayat. Atep. Wildansyah. iya. Apa yang dilakukan oleh Wildiansyah ini justru membuang-buang peluang di saat sebuah kesempatan untuk mendekati gawang dari Persitara dimiliki oleh Persib. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna dan juga
kurangnya dukungan dari pemain lini kedua Persib membuat kesempatan untuk bisa mengancam gawang Persitara menjadi hilang. Ya, Persisam Putra Samarinda unggul 2-0 atas Persela Lamongan. Ini menjadikan Persitara Jakarta Utara juga harus bisa meraih kemenangan apabila ingin terus bisa berjuang keluar dari zona degradasi. Ya, setidaknya ada 4-5 tim yang pada saat ini masih berjuang keras untuk bisa keluar dari zona degradasi. Selain Persisam Putra Samarinda, ada juga Bontang yang juga masih rawan. Kemudian Persi Kediri, ada Pelita Jaya, dan juga Persitara. Ya, kita melihat justru dengan bercokolnya para pemain menyerang bagi Persitara, hingga 4 pemain justru yang akhirnya menyulitkan mereka untuk menjebol gawang seorang Marcus Horizon. Kita melihat tadi bagaimana Diego Mendieta tampaknya ada sedikit miskomunikasi dengan Oktomaniani yang melepaskan umpan yang tidak akurat. Dan juga belum tampak peran seorang Prince Kabir Belo yang justru hanya dipasang sebagai pengganggu. Iya, kali ini iya, sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Christian Gonzalez. Kali ini dengan memanfaatkan kaki kanannya, namun kecemerlangan yang diperlihatkan oleh Wawan. Ya, jelas kita melihat sedikit bingung, ya. Sedikit bingung juga Oktomaniani. Tidak ada pilihan bagi Nova juga. Ya. Dan bagi Nova tentunya ini adalah safety first. Iya. Di mana lebih mengutamakan gawang penjaga gawang seorang Marcus agar tidak jebol. Kembali sepak pojok bagi Persitara Jakarta Utara yang tampak terus menekan di sisa waktu di babak kedua ini. Tidak ada pilihan lain bagi Persitara Jakarta Utara untuk memanfaatkan waktu, menggempur habis-habisan. Persib Bandung tentunya kita lihat bagaimana Rahman dikawal oleh Cucu Hidayat. Iya, satu hal yang barangkali perlu diperhatikan oleh Persib dalam menit-menit yang sangat rawan ini, di saat mereka mengalami serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh tuan rumah Persitara, adalah jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Khususnya di kotak penalti. Iya, di area penalti, karena ini akan sangat rawan. Dan jika mereka sampai kebobolan, ini akan sangat sulit untuk bisa mengejar ketinggalan. Karena sisa waktu yang begitu sedikit. Dan di saat Persib tampil hanya dengan 10 pemain. Wow. Bali Tantan. Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo kita lihat. Ya, ini yang baru kita katakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan. Dan kita melihat bagaimana Prince Kabir Belo yang bermanuver persis di depan kotak penalti Persib Bandung. Ya, jelas dilanggar oleh seorang Nova Haryanto. Dan ini tentunya memberikan peluang bagi Tantan. Kita melihat yang kerap kali menjadi pahlawan bagi tim Persitara, dan sebuah ujian tentunya bagi Marcus Horizon untuk tetap mengawal gawangnya bersih dan tidak kemasukan gol di babak kedua. Cukup fokus Marcus, kita melihat. Ya, situasi yang cukup berbahaya di area pertahanan Persib Bandung. Sebuah set piece. 3 menit tambahan waktu yang dimiliki oleh Persitara. Apakah akan membuahkan hasil untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1? Kita tunggu. Ya, ada Barzuki dan juga ada Tantan.
Tantan. Masih mengenai dan kembali Tantan kali ini. Dan sebuah gol kita lihat kembali dicetak oleh Tantan di tambahan waktu dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Persitara Jakarta Utara unggul atas Persib Bandung di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan. Ya, kembali kita melihat seorang Tantan yang menjadi malaikat bagi tim Persitara Jakarta Utara, di mana pada saat memang mereka membutuhkan sebuah mukjizat dimunculkan kembali oleh seorang Tantan. Kita melihat proses gol yang tidak begitu rapi. Kita melihat sebuah tendangan bebas yang keras dihalau oleh pagar pemain Persib, dan sebuah rebound yang kita melihat berhasil dilesakkan oleh seorang Tantan, di mana Markus sedikit terkecoh oleh arah bola karena lapangan yang tidak rata. Ya, tampaknya memang ada deflected ya. Iya. Kita lihat sempat mengenai kaki dari Haryono atau Christian Rene, sehingga bola memang berbelok. Dan ini tentunya sangat sulit juga bagi penjaga gawang di saat antisipasi yang coba dia lakukan. Kemudian sepersekian detik bola ternyata berubah arah. Sebuah situasi yang memang pada akhirnya kembali menyulitkan kubu Persib Bandung. Karena di sisa-sisa waktu pertandingan babak kedua ini, di saat mereka hanya tampil dengan 10 pemain dan di saat mereka juga berkali-kali gagal memanfaatkan peluang di gawang Persitara, ini akan memberikan tambahan kesulitan bagi Persib untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka. Ya, paling tidak Persitara Jakarta Utara masih mencoba menjaga asa mereka untuk bisa tetap bertahan di jarum Indonesia Super League. Ya, asa yang kita melihat juga tergantung kepada performa dari tim-tim lain yang berada persis di atas Persitara. Dan kita melihat ini tentunya menjadi hari yang tidak terlupakan bagi seorang Tantan. 2 gol dan 1 kartu kuning. Cukup komplit dari seorang Tantan. Dan kita melihat ini pemain yang tentunya berkeinginan untuk terus beredar di Indonesia Super League musim depan. Ya, saya kira dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tantan, setidaknya ini juga mengundang perhatian dari klub-klub lain. Kartu kuning pertama bagi seorang Tantan di kompetisi musim ini. Ya, 2-1 oleh skor akhir di mana Persitara Jakarta Utara akhirnya unggul atas Persib Bandung. Sebuah kemenangan yang sangat berharga, sebuah kemenangan yang sangat berarti tentunya bagi tim yang berusaha keras